Halo Sobat Strada, selamat datang di Startcast, Strada Podcast. Podcast seru dari perkumpulan Strada sebagai ruang berbagi cerita, inspirasi, dan semangat. Podcast ini akan menemani kalian semua, para siswa, guru, dan sahabat Strada dengan obrolan ringan tetapi penuh makna seputar dunia pendidikan, nilai-nilai kebangsaan, dan semangat muda yang positif. Pada episode spesial kali ini, kita akan membahas momen penting bagi bangsa kita, yaitu Hari Sumpah Pemuda. Bagaimana kita akan menggali semangat para pemuda pada tahun 1928 yang masih menjadi inspirasi buat kita semua sampai pada hari ini. Saya Karen Jacqueline Pangau yang hari ini juga menunjukkan nilai-nilai kebudayaan. Pada hari ini saya berpakaian khas dari Lio, dari Ende, Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini tentunya saya tidak sendiri. Ada dua narasumber kita yang cantik-cantik, narasumber yang hebat yang siap memberikan pandangan bagaimana semangat Sumpah Pemuda. Ada Miss Betty selaku kepala sekolah yang sangat inspiratif dari SD Strada Santo Fransiskus Xaverius, dan juga Keisha dari siswi SMK Strada 3. Selamat datang Miss Betty dan Keisha. Apa kabar Miss Betty? Halo Bu Karen, kabar saya hari ini baik dan senang sekali hari ini bisa berada di sini di Startcast bersama dengan Bu Karen dan Keisha tentunya. Keisha, apa kabar Keisha hari ini? Puji Tuhan, kabar saya baik Bu. Saya senang bisa berada di sini, terus bisa ngobrol-ngobrol sama Bu Miss Karen dan Miss Betty. Baik, puji Tuhan ya, kalau hari ini Miss Betty, Keisha, kita sama-sama dalam keadaan sehat. Tentunya kita akan berdiskusi tentang semangat Sumpah Pemuda untuk generasi yang akan datang, yang tentunya di Startcast. Nah, Sobat Strada, yuk kita mulai perbincangan yang penuh hangat ini, yang penuh makna, untuk kita bersama-sama mempunyai tekad semangat Sumpah Pemuda. Nah, Miss Betty, dalam rangka Hari Sumpah Pemuda yang kita sama-sama peringati tanggal 28 Oktober, seperti pandangan Miss Betty, apa sih sebenarnya makna Sumpah Pemuda untuk generasi saat ini, Miss Betty? Baik Bu Karen, jadi Sumpah Pemuda yang kita peringati setiap tanggal 28 Oktober itu adalah bukti semangat yang luar biasa dari para pemuda. Jadi para pemuda yang berasal dari berbagai daerah, bahasanya beda-beda, berbeda pula sukunya, namun mereka punya satu tekad yang sama, yaitu untuk memperkuat persatuan dan kesatuan, dan berbekal dengan rasa cinta tanah air mereka yang kuat, dan juga mereka memiliki kesadaran akan pentingnya keutuhan bangsa, maka mereka bersama-sama memiliki tekad yang sama, yaitu memperkuat persatuan dan kesatuan. Dan kaitannya dengan generasi sekarang, di era sekarang ini, saya kira semangat Sumpah Pemuda tetap penting untuk dijadikan pedoman hidup. Contohnya di saat ini, di zaman modern ini, kita sering menemui berita-berita hoax yang kadangkala dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, sebagai generasi muda yang menghidupi semangat Sumpah Pemuda, hendaknya kita dapat menyaring informasi tersebut dan mencernanya secara bijak agar keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa dapat tetap terjaga. Betul sekali ya Miss Betty ya. Kalau dulu pemuda bersatu melalui perjuangan fisik, namun sekarang kita berkolaborasi untuk tekad yang sama demi kemajuan Indonesia. Nah, untuk Keisha, kira-kira kamu masih ingat gak nih isi Sumpah Pemuda? Apa sih isi Sumpah Pemuda, Keisha? Masih dong Bu. Jadi ikrar yang pertama itu berbunyi, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Nah, yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
Wow, keren sekali. Sejarahnya masih sangat terpatri ya di diri kamu ya Kesha sebagai anak muda yang aktif saat ini. Nah Kesha, kamu sendiri sebagai anak muda zaman sekarang, bagaimana cara kamu menunjukkan semangat Sumpah Pemuda Kesha? Bagi saya, Sumpah Pemuda itu tentang berkontribusi dan juga berjuang. Nah, kalau dulu para pemuda itu berjuang melawan penjajah. Kalau sekarang kita bisa berjuang melalui karya kita, melalui prestasi kita. Kemudian untuk mewujudkannya, caranya itu dengan tetap semangat dalam hal belajar. Lalu kita juga bisa aktif di kegiatan positif seperti organisasi atau kegiatan sosial. Lalu nggak gampang menyerah. Misalnya kita bisa ikut lomba, lalu jadi panitia acara aksi sosial. Lalu kita juga bisa membantu kegiatan yang ada di sekolah. Itu semua bentuk cinta kita ke Indonesia juga, karena kita turut berkontribusi lewat hal-hal kecil yang bermakna. Setuju banget ya. Jadi semangat pemuda tidak hanya melalui kata-kata saja, tapi juga tindakan aksi nyata. Nah, kali ini kita juga akan mengangkat kisah yang diambil dari cerita Hadiah Natal untuk Joni. Nah, cerita tersebut ada dalam buku karya Romo Odemus Beiwitono. Dalam kisah tersebut kita diingatkan bahwa kita harus berbagi kepedulian, keikhlasan, memberi tanpa pamrih. Nah, Miss Betty dan juga Kesha, kira-kira sudah baca belum buku ini? Miss Betty bagaimana Miss? Di sekolah saya sudah ada banyak bukunya itu Bu Ceren, dan di beberapa kesempatan saya juga sudah menyampaikan beberapa cerita yang ada di buku itu ke murid-murid saya di SD Strada Efek, dan salah satunya cerita tentang Joni yang ada di cerpen yang paling awal di buku itu Bu Ceren. Wow, nah dari Kesha kamu sudah pernah belum baca buku ini? Sudah dong Bu. Sudah. Kalau kamu sudah membaca cerita Hadiah Natal untuk Joni, cerita apa yang paling berkesan buat kamu Kesha? Coba mungkin kamu bisa ceritakan Kesha. Jadi menurut saya Joni itu termasuk dalam pemuda yang memiliki aksi nyata. Sekarang banyak cara kita bisa berkontribusi, misalnya ikut kegiatan sosial, lalu kita juga bisa membantu teman belajar, atau sekedar menjaga lingkungan sekitar supaya tetap bersih. Intinya, semangat Sumpah Pemuda itu nggak hanya tentang bersatu dalam kata-kata, tetapi juga bergerak bersama untuk hal baik seperti yang dilakukan oleh Joni. Betul sekali ya Kes ya. Pokoknya yang penting tindakan nyata, bukan hanya kata-kata, baik berbagi ataupun menjaga lingkungan ya Kes. Dan semoga harapannya apa yang kamu sudah lakukan seperti cerita itu juga kamu harus bisa jaga untuk terus melakukannya demi kemajuan bangsa saat ini Kesha. Nah Miss Betty, kalau dari sudut pandang sebagai seorang pendidik, apa nilai karakter yang bisa diambil dari cerita Joni Miss Betty? Dari cerita Joni itu ya Bu Ceren ya. Dari cerita Joni menurut saya nilai yang paling kuat itu adalah nilai kepedulian dan juga nilai pelayanan. Dan nilai kepedulian dan nilai pelayanan pasti sudah tidak asing untuk anak-anak sekolah Strada, karena merupakan nilai dasar di perkumpulan Strada yang dihidupi oleh seluruh anak Strada. Dan saya rasa nilai pelayanan dan kepedulian ini juga sejalan dengan semangat Sumpah Pemuda, yaitu kita bersama berbuat untuk kebaikan bersama. Dan dengan adanya cerita Joni, makanya kita diajak untuk mengembangkan diri menjadi pribadi yang peduli terhadap sesama dengan semangat untuk berbagi seperti yang tadi sudah Kesha sampaikan beberapa contoh nyatanya ya di kehidupan sehari-hari. Baik Miss Betty, terima kasih Miss Betty. Nah Kesha, bagaimana menurut kamu nih Kes? Apakah dari kisah Joni itu bisa menggambarkan kisah anak-anak muda saat ini, di zaman sekarang ini? Menurut kamu gimana sih pandangan kamu Kesha? Kalau dari pandangan saya mungkin saya kasih contoh dari lingkungan sekolah saya ya. Boleh. Menurut saya teman-teman saya itu sudah sama nih kayak Joni, kayak
Berbagi ya, berbagi, berbagi. berbagi, lalu saling membantu juga, bukan cuma dalam hal akademik tapi juga bisa non akademik, kayak misalnya nih membantu dalam aksi sosial. Kayak kita pernah nih ada kegiatan bakti sosial, jadi kita ngumpulin barang-barang bekas yang masih layak pakai, terus nanti barang-barang itu kita salurkan ke orang-orang yang membutuhkan. Wah, keren ya, keren sekali apa yang telah kamu lakukan, dan teman-teman, kita harap itu akan terus terjaga dan terus dilakukan tanpa pamrih tentunya. Begitu ya Kesha ya. Nah Miss Betty, bagaimana menurut Miss Betty peran sekolah untuk semangat dari Joni bisa ditumbuhkan di hati para siswa-siswi kita, Miss Betty? Silahkan Miss Betty. Tentunya sekolah punya peran yang sangat besar ya, agar anak-anak bisa menumbuhkan jiwa peduli di dalam diri mereka dengan cara selalu memberi ruang kepada siswa untuk dapat berbuat baik. Misalnya dengan mengadakan kegiatan bakti sosial yang dapat mengajak siswa untuk berbagi, tidak hanya dengan teman di sekolah tapi juga bisa dengan warga masyarakat sekitar. Dan satu hal yang paling penting adalah guru harus memberi teladan, karena anak-anak belajar bukan hanya dari kata-kata saja tapi juga dari teladan dari perbuatan nyata yang dilaksanakan oleh para guru. Seperti itu Bu. Baik Miss, betul sekali ya Miss ya. Tidak hanya peran murid-murid saja, tapi peran guru, peran sekolah juga sangat menjadi penting ya Miss Betty ya. Nah Kesha, kamu sebagai ketua OSIS Kesha, apa semangat yang masih kamu terus tanamkan sehingga kamu terus menjalankan tugas baik ini Kesha buat teman-teman kamu sebagai ketua OSIS? Kalau dari saya selalu ingat bahwa hal kecil bisa berdampak besar bagi seluruh lingkungan sekolah, bagi bangsa juga. Pastinya. Terkadang rasa lelah, rasa capek itu pasti kita rasain kan. Tetapi kalau misalnya niatnya untuk kebaikan bersama, itu pasti kita jadi semakin semangat untuk menjalankannya. Apalagi kalau misalnya teman-teman di sekitar kita itu suportif, terus mendukung juga, itu pasti energinya tersalurkan juga nih ke kita. Sama seperti Joni dan teman-temannya. Wow, luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali juga kisah dari hadiah Natal untuk Joni. Bagaimana kita belajar bahwa semangat pemuda bukan hanya berani bermimpi, tapi berani berbagi dan berbuat kebaikan. Nah, kalau kita lihat sejarah nih, banyak tokoh muda yang sudah berani menjadi tokoh-tokoh inspiratif. Dan juga sudah banyak pemuda-pemuda yang menjadi penggerak perubahan. Menurut Miss Betty, bagaimana caranya supaya kita bisa membantu siswa-siswa menjadi pemuda-pemuda penggerak, Miss Betty? Sebagai guru, apalagi saya sendiri juga sebagai seorang guru, pastinya kita punya peran yang besar sekali dalam mendampingi siswa untuk nantinya dapat menjadi seorang penggerak di masyarakatnya ya Bu Sharon ya. Salah satunya dengan cara memberi ruang untuk siswa untuk dapat berkreasi dan tentunya dapat menemukan makna dari setiap pengalaman belajarnya. Jadi siswa dapat tumbuh melalui kegiatan ekstrakurikuler, kemudian menemukan makna dari pengalaman belajarnya melalui proyek-proyek yang dikerjakan di sekolah, tidak hanya pembelajaran di kelas, dan juga dengan mengikut sertakan siswa dalam lomba. Saya kira itu juga dapat memaksimalkan potensi siswa, sehingga jika didampingi dengan baik, jika diberi kesempatan, jika diberi kepercayaan, maka siswa akan tumbuh menjadi kaum muda yang mampu bergerak dan nantinya akan membawa dampak baik di masyarakat. Betul sekali ya Miss Betty ya. Jadi kembali lagi bahwa guru tidak hanya mengajar saja, tapi guru juga bisa menumbuhkan sikap kepemimpinan kepada murid-muridnya, begitu Miss Betty ya? Ya, benar nah sekali, untuk Kesha, apakah kamu punya pengalaman sebagai pemuda penggerak Kesha? Punya dong Bu. Jadi saya itu pernah menjadi pemimpin dalam aksi sosial di sekolah. Contohnya itu seperti aksi bersih-bersih lingkungan. Itu biasanya di sekolah saya itu terlaksana 2 kali dalam 1 bulan.
dan itu selalu di hari Jumat. Menurut saya, dari hal itu saya belajar kalau menjadi pemuda penggerak itu bukan cuma dalam hal besar, bukan cuma dalam lingkungan masyarakat, bukan cuma dalam negara, tapi juga bisa melalui hal-hal sederhana seperti di lingkungan sekolah. Betul sekali, keren sekali ya Kesya ya. Itu adalah contoh aksi nyata dari pemuda penggerak. Nah, kita sekarang akan masuk ke segmen yang lebih penting nih, Miss Betty dan juga Kesya, di mana prestasi untuk bangsa. Nah, Sobat Strada, sebelum kita ngobrol lebih lagi dengan narasumber kita yang hebat, kita akan menyaksikan penampilan dari teman-teman kita SMP Strada Santo Fransiskus Xaverius I, di mana mereka akan menampilkan membawakan nyanyian Berkibarlah Bendera Negeriku. Ini adalah salah satu aksi nyata bahwa pemuda-pemuda saat ini sudah bisa memberikan nilai prestasi demi kemajuan bangsa Indonesia dalam rangka semangat Sumpah Pemuda. Mari kita saksikan sama-sama penampilan dari SMP Strada Santo Fransiskus Xaverius I. Tepuk tangan buat SMP S1. Pergi
penampilan dari teman-teman SMP Strada Santo Franciscus Saverius 1. Miss Betty, bagaimana tadi penampilan dari SMP Strada FX 1, Miss Betty? Keren sekali Bu Sharon penampilannya, dan penampilan tadi merupakan salah satu bukti bahwa sekolah memberikan ruang untuk siswa berkreasi dan juga memaksimalkan potensinya untuk mencapai prestasi. Keren sekali. Keren sekali ya. Keisha, gimana menurut kamu penampilan tadi dari teman-teman SMP Strada FX 1, Keisha? Kalau menurut saya keren banget Bu. Dengan adanya cara itu, mereka nanti ketika sudah naik jenjang nih, misalnya ke SMA atau ke SMK, mereka jadi lebih berani dalam hal organisasi, lebih berani dalam hal talenta, lebih berani dalam menunjukkan bakat-bakatnya di depan banyak orang. Ya benar ya, suara yang merdu dan penampilan yang sangat inspiratif. Nah, seperti semangat Sumpah Pemuda, teman-teman SMP Strada FX 1 pun sudah menunjukkan bagaimana generasi muda bisa berprestasi dan bisa bersatu dalam karya seni. Nah, semoga semangat itu terus hidup di kita semua tentunya. Nah, Miss Betty, kalau bicara tentang semangat prestasi, tentunya tidak lepas dari sebuah pencapaian ya Miss ya. Nah, menurut Miss Betty, mengapa cinta tanah air itu juga menjadi bagian dari prestasi, Miss? Baik Bu Sharon, menurut saya prestasi itu juga dapat dikatakan sebagai bentuk cinta tanah air, karena melalui prestasi kita dapat menunjukkan rasa bangga dan tanggung jawab kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Dan ketika seorang siswa sudah berusaha untuk belajar dengan keras, berkompetisi dengan jujur, dan memberikan hasil yang terbaik, saya kira itu berarti dia turut mengharumkan nama sekolah dan terlebih negaranya. Jadi setiap pencapaian anak-anak sekecil apapun itu adalah wujud nyata dari semangat Sumpah Pemuda, semangat untuk berjuang dan membanggakan Indonesia melalui prestasinya. Setuju sekali ya Miss Betty ya. Jadi selama ini kita pikir cinta tanah air itu hanya melalui mengikuti kegiatan upacara saja. Tapi ternyata bentuk cinta tanah air tidak selalu dalam mengikuti upacara, tapi dengan berprestasi pun menunjukkan bahwa kita cinta tanah air. Seperti malam ini juga, bahwa kita sedang menggunakan kebaya-kebaya yang cantik sebagai bukti kita cinta tanah air melalui nilai-nilai budaya. Nah, Miss Betty, apakah betul seperti itu? Benar banget Bu Sharon, karena cinta tanah air selain melalui simbol-simbol yang kita gunakan pada hari ini, kita juga dapat melakukannya melalui tindakan nyata yang tentunya tadi sudah banyak kita bahas. Contoh-contohnya juga tindakan-tindakan nyata apa yang bisa kita lakukan sebagai wujud tindakan cinta tanah air kita, seperti para pemuda di tahun 1928 itu Bu Sharon. Baik Miss Betty. Nah Keisha, dengan prestasi yang pasti udah banyak kamu gapai, kira-kira dari cerita kamu, prestasi apa sih yang membuat kamu memiliki kesan tersendiri, yang mempunyai makna tersendiri? Coba mungkin kamu bisa ceritakan Keisha. Kalau dari pengalaman saya, mungkin yang paling berkesan, yang paling bisa saya ingat itu ketika SMP. Jadi di puncak acara kelulusan SMP saya itu, pada saat itu saya meraih ranking 1 dalam 3 periode di kelas, dalam jenjang kelas. Jadi pada saat itu mama saya tuh hadir dalam acara kelulusan itu, terus bisa ngelihat saya dapat piala juga, terus kita bisa foto bareng dengan piala yang sudah saya raih itu. Menurut saya itu merupakan prestasi yang membanggakan dan paling berkesan dalam diri saya. Wow, keren sekali ya prestasi kamu ya Keisha ya. Nah, bagaimana caranya untuk kamu agar tetap semangat dan tidak menyerah untuk mengejar prestasi-prestasi tersebut Keisha? Kalau dari saya pribadi, cara agar tetap semangat itu dengan selalu ingat tujuan yang mau kita capai. Kadang rasa capek, rasa lelah, rasa takut gagal, itu pasti ada. Tapi aku coba anggap itu jadi bagian
dalam diri aku berproses, terus bagian untuk mencapai tujuan aku menjadi landasan untuk aku berproses. Aku juga selalu dikelilingi dengan teman-teman yang suportif. Lalu teman-teman yang suportif itu memberikan aku energi supaya aku bisa menjadi pemudi yang penggerak. Yang penting jangan takut untuk mencoba dan terus percaya dengan kemampuan diri sendiri. Betul sekali ya, percaya diri itu juga penting. Orang-orang yang mendukung di sekeliling kita, orang-orang yang baik yang ada di sekitar kita yang terus mendukung juga menjadi energi baru buat kita terus menggapai apa yang kita inginkan. Nah, Miss Betty, menurut Miss Betty bagaimana sekolah bisa membantu siswa-siswa untuk berprestasi, Miss? Silakan, Miss. Seperti Keisha tadi yang pantang menyerah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, maka sekolah juga perlu mendukung dengan mengembangkan karakter yang disiplin dan bertanggung jawab atas segala hal yang dilakukan oleh siswa. Sekecil apapun tugas siswa, maka harus siswa lakukan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab, karena prestasi tentunya hanya bisa dicapai oleh seseorang yang mau berupaya dengan tekun, dengan konsisten, dan sekolah juga dapat mengapresiasi pencapaian siswa sekecil apapun itu, sehingga siswa merasa didukung dan merasa percaya diri untuk terus berprestasi. Betul sekali, Miss Betty. Kalau lingkungan sekolah yang positif, udah pasti siswa akan tumbuh kepercayaan dirinya sehingga mereka semangat untuk menunjukkan talenta-talenta kemampuan yang mereka miliki untuk berprestasi. Nah, gak kerasa Miss Betty dan Keisha, obrolan kita yang seru dan penuh makna ini ada di segmen akhir. Bagaimana dari Sumpah Pemuda kita belajar bahwa semangat bersatu dan berjuang itu harus terus kita jaga. Betul begitu, Miss Betty? Benar sekali Bu Ceren, setuju, karena dengan semakin memaknai makna dari Sumpah Pemuda, saya yakin bahwa kita akan semakin sadar akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, dan dengan demikian sebagai generasi penerus kita dapat memiliki kekuatan besar untuk membawa perubahan yang positif di masyarakat kita. Saya setuju dengan Miss Sharon dan Miss Betty, dan jangan lupa apapun perbuatan baik kita kalau dilakukan bersama-sama pasti akan berdampak besar bagi bangsa dan negara. Setuju sekali. Baik, terima kasih banyak Miss Betty dan Keisha yang sudah hadir dan mau berbagi inspirasinya serta berbagi semangat hari ini. Dan terima kasih juga untuk Sobat Strada yang sudah nonton podcast Suara Pemuda Strada dari cabang Jakarta Utara dan Timur. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan ingat, tetap semangat bersatu untuk Indonesia maju. Dah.